Jadi jangan sampai Allah di atas aras. Dimaknai, diyakini Allah itu bertempat tinggal di aras, seperti kita bertempat tinggal di Pagendingan gitu. Atau bertempat tinggal di rumah. Itu bertolak belakang dengan laisa kamislihi syai'un. Jadi yang pertama, sucikan bersemayamnya Allah di atas aras itu, yang pertama adalah anil mumasah, dari bersentuhan, karena Allah itu bukan benda, bukan jisim. Yang kedua, maknanya adalah sucikan dari istiqror. Ya, istiqror itu apa? Menetap. Jadi Allah tidak menetap di aras gitu. Sebab sifat menetap itu sifat makhluk. Kita menetap di rumah, kita menetap di masjid, itu menetap gitu. Jadi menetap itu, istiqror itu adalah sifat makhluk. Sucikan bersemayamnya Allah di atas aras dari sifat makhluk, di mana makhluk istiqror, menempat. Dua. Yang ketiga, tamakun. Sama tamakun itu bertempat juga atau Jadi jangan sampai Allah di atas aras. Dimaknai, diyakini Allah itu bertempat tinggal di aras, seperti kita bertempat tinggal di Pagendingan gitu. Atau bertempat tinggal di rumah. Itu bertolak belakang dengan laisa kamislihi syai'un. Jadi yang pertama, sucikan bersemayamnya Allah di atas aras itu, yang pertama adalah anil mumasah, dari bersentuhan, karena Allah itu bukan benda, bukan jisim. Yang kedua, maknanya adalah sucikan dari istiqror. Ya, istiqror itu apa? Menetap. Jadi Allah tidak menetap di aras gitu. Sebab sifat menetap itu sifat makhluk. Kita menetap di rumah, kita menetap di masjid, itu menetap gitu. Jadi menetap itu, istiqror itu adalah sifat makhluk. Sucikan bersemayamnya Allah di atas aras dari sifat makhluk, di mana makhluk istiqror, menempat. Dua. Yang ketiga, tamakun. Sama tamakun itu bertempat juga atau bersandar. Tamakun. Oh, tamakun tuh, bersandar gini. Sucikan bersemayamnya Allah di atas aras dari sifat makhluk. Sifat makhluk adalah tamakun, bersandar. Yang selanjutnya, wal hulul. Nah, hulul artinya menempat. Jadi sucikan bersemayamnya Allah di atas aras dari menempat. Allah tidak menempat. Menempat itu sifat makhluk. Sucikan Allah dari sifat hulul, menempat. Menempatnya, bertempat atau menempat. Yang kemudian, wal intiqal. Sucikan Allah bersemayamnya Allah di atas aras dari intiqal. Intiqal itu pindah-pindah. Nah, sifat intiqal, pindah-pindah itu sifat siapa? Makhluk. Ya, tadi sahur di mana? Di dapur, di rumah ya. Sekarang ada di mana? Di masjid. Pindah-pindah enggak? Pindah-pindah. Sifat intiqal, pindah-pindah itu sifat siapa? Sifat makhluk. Jadi sucikan Allah dari pindah-pindah. Sifat pindah-pindah, intiqal itu adalah sifat makhluk. Jadi kesimpulannya, Allah bersemayam di atas aras ala ma yaliku bih, sesuai dengan kepatutan Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Pokoknya jangan digambarkan. Kemarin sudah dibahas para ulama ahli akidah dalam satu statementnya, kullu ma khotoro bibalika Allahu bikhilafi dzalik. Nah, jangankan Allah, surga saja tidak akan bisa dipikirkan, dibayangkan, diimajinasikan. Di mana Nabi menyatakan ketika ditanya surga, mala ainun ro'at. Surga itu apa-apa yang belum dilihat oleh mata. Jangankan Allah, jangankan Allah, membayangkan Allah, mengimajinasikan Allah, surga aja tidak akan bisa diimajinasikan. Kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kita iman bahwa Allah Ar-Rahmanu 'alal arsyis, bahwa Allah bersemayam di atas aras, tetapi maknanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maksudnya suci dari sifat makhluk. Ya. Perhatikan, la yahmiluhu al-arsh. Ini lebih detil lagi. La yahmiluhu al-arsh. Aras tidak memikul Allah.
Coba, kalau Bapak duduk di atas kursi ini, kursi memikul Bapak. Betul nggak? Kursi menanggung Bapak. Tetapi ketika Allah bersemayam di atas aras, aras tidak memikul Allah. Satu. Balil arsyu wa hamalatuhu mahmuluna bilutfi qudratihi. Justru aras dan yang memikul aras, ada malaikat khusus yang memikul aras. Jadi ada malaikat khusus memikul aras Allah. Justru aras dan malaikat yang memikul aras mahmuluna, ditanggung bilutfi qudratihi, dengan lembutnya kekuasaan Allah. Justru aras dan yang memikul aras, Allah yang menanggungnya oleh aras. Itu makna dari Allah bersemayam di atas aras. Wa huwa, dia Allah, fauqal arsy, di atas aras Allah itu. Kekuasaannya di atas aras. Makanya ada ayat yang lain. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia Allah beserta kalian. Tuh kan, kalau diterjemahkan tadi dimaknai Allah duduk di atas aras seperti makhluk, tapi di ayat yang lain Allah berada di mana kalian pun berada. Bingung nggak? Bingung kalau begitu. Di satu sisi Allah tempat tinggal di aras, satu sisi Allah berada di mana saja, sebagaimana kita berada di mana saja. Makanya kembali, ini penting dalam kaidah sifat, ya, qiyamuhu binafsihi di sini. Jadi qiyamuhu binafsihi, bahwa Allah tidak butuh dengan apapun termasuk dengan aras. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada, menunjukkan bahwa Allah meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Bahkan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dia Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Disitulah menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada aras, Allah tidak butuh kepada tempat. Allah lah yang meliputi segala sesuatu, termasuk diri kita. Makanya Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Allah lah yang menguasai, yang meliputi segala sesuatu.